Pemberian jamu, vitamin, dan antibiotik pada burung puyuh wajib diberikan dan rutin dilakukan untuk menjaga agar burung puyuh tetap prima, menjaga kekebalan tubuh terhadap penyakit, meningkatkan performa pada puyuh, produktivitas maksimal, tahan terhadap perubahan cuaca, tahan terhadap berbagai penyakit, dan konsumsi pakan irit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak puyuh pemula. Berjumpa lagi dengan Sajong Channel, channelnya peternak puyuh pemula. Di channel ini membahas seputar perpuyuhan, khususnya peternak puyuh pemula. Sebelumnya sudah membahas tentang 7 tanaman alami rempah-rempah berkhasiat yang biasa dibuat untuk jamu herbal, probiotik, dan antibiotik. Menjelaskan beberapa manfaat dan khasiat maupun kandungan zat dan vitamin yang terkandung di dalamnya. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan baru. Bagi yang baru menonton atau yang baru berkunjung ke channel ini, silahkan klik pojok kanan atas video ini. Dan seperti biasa, kami selalu menyarankan untuk melihat-lihat video apa saja yang sudah dibahas. Siapa tahu ada beberapa video yang sedang dicari informasinya, khususnya tentang budidaya burung puyuh, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sahabat peternak puyuh pemula, konten kali ini akan membahas cara membuat jamu herbal, jamu probiotik, dan antibiotik untuk puyuh petelur dari 7 bahan yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk apa jamu puyuh? Apa kegunaannya? Apa manfaatnya? Bagaimana cara membuatnya? Nah, itu beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para peternak. Pemberian jamu, vitamin, dan antibiotik pada burung puyuh wajib diberikan dan rutin dilakukan untuk menjaga agar burung puyuh tetap prima, menjaga kekebalan tubuh terhadap penyakit, meningkatkan performa pada puyuh, produktivitas maksimal, tahan terhadap perubahan cuaca, tahan terhadap berbagai penyakit, dan konsumsi pakan irit. Tentunya semua peternak berharap demikian. Salah satu solusinya ialah dengan memberikan jamu herbal, jamu probiotik, dan antibiotik dari 7 bahan-bahan alami rempah-rempah yang tidak diragukan lagi khasiatnya. Oke, sahabat peternak puyuh pemula, bahan-bahannya ialah: yang pertama adalah jahe. Jahe 1 kilo ya. Yang kedua kencur. Yang kedua kencur ini juga 1 kilo. Dan yang ketiga adalah temulawak. Temulawak sebanyak 1 kilo. Yang keempat adalah kunyit. Kunyit juga 1 kilo ya. Yang kelima sambiloto. Nah, jika kering dia bisa setengah kilo atau 1 kilo. Saya di sini memakai 1 kilo ya, karena dia kering. Nah, jika dia basah bisa memakai 2 kilo. Nah, untuk yang keenam ini mengkudu. Yang keenam mengkudu 1 kg, dan yang ketujuh bawang putih. Bawang putih di sini saya memakai 1/4 kilo ya.
Untuk tambahan lainnya ialah E4 peternakan, gula pasir sebanyak 1 kilo, dan ragi roti 1 saset atau permipan ya. Saya di sini memakai permipan. Sebelum ke proses pembuatannya seperti apa? Diharapkan kepada peternak puyuh pemula atau calon peternak puyuh pemula untuk sekiranya menyempatkan waktunya meninggalkan jejak sahabat dengan cara like, share, komen, dan subscribe adalah bentuk dukungan dan partisipasi sahabat peternak puyuh pemula kepada Sajong Channel agar terus semangat dan berkembang dalam mengulas konten perpuyuhan. Dan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua. Semoga kita semua dapat berbagi antar sesama, karena berbagi itu indah. Oke, sahabat peternak puyuh pemula, kita lanjut ke proses pembuatannya. Yang pertama adalah jahe dan kencur. Jahe dan kencur ini diparut ya, ditumbuk ataupun digiling, terserah sahabat ya, bisanya seperti apa. Kemudian rebus dan tambahkan air 2 liter. Sebaiknya gunakan air sumur ya, hindari air yang mengandung kaporit. Kemudian setelah mendidih, lalu angkat dan dinginkan. Lalu masukkan ke dalam jerigen bersama ampasnya. Tambahkan gula pasir 4 sendok makan, kemudian tutup rapat. Kemudian temulawak dan kunyit, terserah sahabat, mau digiling, ditumbuk ataupun diparut. Kemudian tambahkan air lagi 2 liter dan rebus sampai mendidih. Kemudian dinginkan, lalu masukkan ke dalam jerigen ya, jerigen yang berbeda. Dan jangan lupa tambahkan gula pasir 4 sendok makan, lalu tutup rapat. Yang ketiga, sambiloto dan bawang putih, bisa diparut, ditumbuk, digiling ataupun diiris-iris. Tambahkan air lagi 2 liter dan rebus sampai mendidih. Kemudian dinginkan, lalu masukkan ke dalam jerigen ya, jerigen yang berbeda. Dan jangan lupa tambahkan gula pasir 4 sendok makan, lalu tutup rapat.
Yang keempat, mengkudu atau yang terakhir bisa diparut atau ditumbuk atau dipotong kecil-kecil, terserah sahabat. Kemudian jangan lupa direbus dan tambahkan air 2 liter. Setelah mendidih lalu dinginkan, kemudian masukkan ke dalam jerigen yang berbeda. Dan jangan lupa tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Lalu tutup rapat. Mengapa dari 7 bahan ini dipisah-pisah dijadikan 4 jerigen? Yang pertama, jerigen jahe dan kencur. Yang kedua, jerigen kunyit dan temulawak. Jerigen ketiga, sambiloto dan bawang putih. Dan jerigen yang keempat adalah mengkudu. Mengapa tidak dijadikan 1 jerigen saja? Tujuan dipisahnya ialah agar terbentuknya mol dari berbagai bahan ini. Mol atau mikroorganisme lokal, satuan terkecil dari jumlah zat yang diperoleh dari hasil bagi massa zat tersebut. Untuk secara awamnya, pembentukan atau memperbanyak bakteri baik dari kandungan bahan tersebut. Setelah selesai pengemasan dalam jerigen, bahan-bahan ini diperam atau difermentasi selama 2 minggu ya. Pemeraman atau fermentasi ini bersifat anaerob ya, yang artinya tidak boleh udara masuk ke dalamnya atau istilahnya kedap udara. Untuk menghindari gas berlebih, bisa dibuka tutup botolnya 2 hari sekali ya, kemudian tutup rapat kembali. Nah ini tutup ini ya, 2 hari sekali kita buka agar gas yang di dalamnya tidak berlebih. Setelah proses fermentasi selama 2 minggu selesai, kemudian saring semua bahan dan hasil saringan dijadikan menjadi 1 jerigen. Nah, untuk sisa saringan ataupun ampasnya bisa dijadikan pupuk tanaman ya. Setelah dijadikan 1 jerigen, kemudian tambahkan sisa gula yang sebelumnya, dan tambahkan 1 bungkus ragi roti atau vermipan. Jika terlalu kental, bisa ditambahkan air matang secukupnya. Kemudian fermentasi kembali selama 1 minggu. Setelah fermentasi 1 minggu, bisa diberikan kepada burung puyuh. Dosisnya tergantung tingkat kekentalannya. Jika kental, bisa 50-100 ml per 50 liter air minum puyuh, dan jika encer bisa 100-200 ml per 50 liter air minum puyuh. Tidak hanya untuk puyuh dewasa saja ya, puyuh deoki atau puyuh usia 1 hari pun tidak apa-apa, bahkan sangat baik diberikan sejak dini. Untuk pemberian pada burung puyuh bisa menyesuaikan cuaca atau kondisi burung puyuh. Bisa 2 hari sekali, seminggu 2 kali, atau 1 hari sekali tidak apa. Tidak hanya burung puyuh seperti ayam, bebek, entok, dan jenis unggas lainnya bisa ya. Oke, sahabat peternak puyuh pemula, semoga dimengerti dan dipahami tentang cara pembuatan probiotik dan antibiotik untuk burung puyuh dan unggas lainnya ini. Apabila masih ada yang bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar atau chat langsung kontak WhatsApp saja. Sahabat peternak puyuh pemula, semoga konten kali ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan baru untuk kita semua.
Jika dirasa konten ini baik, silahkan sebarkan dan bagikan informasi ini kepada yang belum mengetahuinya, karena berbagi itu indah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.